Waktu kita ngomongin soal kesombongan versus kerendahan hati, ini bukan sekedar soal sifat baik dan buruk loh. Kita sebenarnya lagi lihat dua sistem operasi yang fundamental banget yang saling bertolak belakang untuk ngejalanin hidup. Ini bukan cuma nasihat moral, tapi ini semacam hukum spiritual yang jadi dasar cara kerja alam semesta. Nah, ini dia nih kuncinya. Bahaya terbesar dari kesombongan itu karena dia nggak kelihatan. Coba deh pikirin, masalah lain dalam hidup setidaknya kita sadar kan? Kita tahu kapan kita marah atau kapan kita iri, tapi kesombongan, wah ini beda. Dia itu satu-satunya masalah yang justru aktif meyakinkan kita kalau kita nggak punya masalah. Padahal di belakang layar, dialah dalangnya. Dan kalau kita kira ini masalah yang dimulai dari manusia, kita salah besar. Menurut kitab suci, ini tuh masalah tertua di alam semesta. Jauh sebelum dosa ada di bumi, bahkan sebelum cerita Adam dan Hawa, udah ada keretakan di surga. Dan akarnya cuma satu, kesombongan, yang ada di dalam diri makhluk agung bernama Lucifer. Coba perhatiin deh polanya di ayat ini. 5 kali kita dengar deklarasi yang sama, aku hendak. Ini tuh kayak monolognya ego. Kehendak Tuhan sama sekali nggak ada di sini. Tuhan cuma disebut sebagai standar yang mau dia saingi, bahkan dia lampaui. Inilah anatomi dari kesombongan, pemberontakan yang fokusnya cuma ke diri sendiri. Nah sekarang, coba bandingkan monolog Lucifer tadi dengan apa yang kita baca tentang Yesus di kitab Filipi pasal 2. Lucifer bilang, aku hendak naik. Yesus justru memilih untuk turun. Lucifer bilang, aku hendak merebut takhta. Yesus malah ngambil handuk buat melayani. Ini bukan cuma dua pilihan loh, ini dua arah fundamental yang menggerakkan alam semesta, meraih ke atas karena sombong, atau memberi ke bawah dalam kerendahan hati. Analogi ini pas banget. Kesombongan itu persis kayak malware yang diam-diam jalan di sistem kita. Kita nggak sadar kapan installnya, tapi dia terus jalan di belakang. Nyedot energi, makan memori, dan bikin semua proses spiritual kita jadi lemot. Kita jadi bingung, kok kita capek ya secara rohani, padahal penyebabnya ya program nggak kelihatan ini. Yesus kasih ilustrasi yang sempurna soal dua sistem operasi ini dalam sebuah perumpamaan di Lukas pasal 18. Jadi ada dua orang masuk ke bait suci buat berdoa. Satunya orang Farisi, seorang profesional agama lah. Satunya lagi pemungut cukai, yang dianggap pengkhianat bangsa sama masyarakat waktu itu. Coba kita bedah doa ini. Jujur aja ya, ini tuh bukan doa. Ini lebih mirip laporan kinerja yang dibacain di depan Tuhan. Perhatiin deh, sama kayak Lucifer. Isinya, aku. Dia nggak berterima kasih atas anugerah, tapi dia ngasih selamat ke dirinya sendiri. Tuhan di sini cuma jadi audiens buat kehebatannya, bukan juru selamat buat kelemahannya. Sekarang bandingin sama yang ini, cuma beberapa kata. Hancur, jujur, dan nggak ada pembelaan diri sama sekali. Dia malu banget sampai nggak berani lihat ke atas. Nggak ada daftar prestasi, nggak ada banding-bandingin sama orang lain, cuma ada satu hal, pengakuan total kalau dia butuh belas kasihan. Dan inilah vonis dari Yesus yang ngebalikin semua ekspektasi kita. Orang yang datang dengan pengakuan kosong justru pulang dengan pembenaran penuh. Sedangkan orang yang datang dengan daftar prestasi, pulangnya malah dengan tangan hampa. Kenapa bisa gitu? Karena ada hukum spiritual yang bekerja, Tuhan cuma bisa mengisi bejana yang kosong dan terbuka. Kesombongan itu nutup rapat bejana kita. Oke, sekarang kita lihat contoh nyata dari kehidupan Musa. Seseorang yang punya segudang alasan buat jadi sombong. Gimana nggak? Dibesarkan sebagai pangeran Mesir, tapi justru dibentuk lewat keterasingan dan kegagalan. Hidup Musa itu kayak dibagi jadi 3 babak, masing-masing 40 tahun. 40 tahun pertama di istana, dia belajar jadi orang penting. Terus 40 tahun berikutnya, dia habiskan di padang gurun jadi gembala tanpa nama. Di situ dia belajar kalau dirinya tuh bukan siapa-siapa. Justru, di dalam kegagalan dan kesunyian itulah kurikulum yang sesungguhnya dimulai. Dan inilah hasilnya. Alkitab bilang, dia adalah manusia paling rendah hati di muka bumi. Kerendahan hati yang luar biasa ini bukan sifat bawaan lahir loh. Itu adalah karakter yang ditempa oleh api padang gurun, dibentuk puluhan tahun dalam kegagalan, dalam kesunyian, dan kematian ego secara perlahan. Coba kita lompat ke sebuah momen yang super sakral, perjamuan terakhir. Yesus baru aja membagikan roti dan anggur, simbol pengorbanannya yang terbesar. Dan di tengah momen yang khusyuk ini, coba tebak, murid-muridnya ngapain? Mereka malah sibuk berdebat soal siapa di antara mereka yang paling hebat. Ini nunjukin betapa dalamnya virus kesombongan itu. Lihat deh gimana cara Yesus merespons. Dia nggak marahin mereka, tapi dia memutarbalikan seluruh definisi mereka tentang kebesaran. Di dunia ini, kebesaran itu artinya dilayani, tapi di kerajaan sorga, kebesaran itu justru melayani.
Melayani itu bukan sekedar aktivitas yang Tuhan lakukan, tapi itu adalah esensi dari dirinya. Inilah sistem operasi sorga. Jadi gimana caranya kita bisa beralih dari sistem operasi kesombongan ke kerendahan hati? Jawabannya ada di Filipi pasal 2. Obatnya itu bukan berusaha lebih keras untuk rendah hati, karena itu cuma bentuk lain dari kesombongan. Obatnya adalah mengalihkan pandangan kita dari diri sendiri dan fokus memandang pribadi yang merupakan perwujudan kerendahan hati itu sendiri. Inilah yang disebut tangga menurun dari Kristus. Setiap anak tangga ini adalah pilihan sadar untuk turun lebih rendah. Dari posisi yang setara dengan Allah, dia secara sukarela mengosongkan diri, mengambil rupa budak, jadi manusia, dan puncaknya, taat sampai pada kematian yang paling hina di kayu salib. Nah, disinilah letak kuncinya. Kerendahan hati sejati itu tidak kita produksi dari dalam diri, tapi kita serap dari luar. Saat kita menghabiskan waktu merenungkan tangga menurun Kristus ini, bagaimana ia hidup, bagaimana ia melayani dan memberi diri, ambisi kita untuk terus menaiki tangga versi kita sendiri pelan-pelan akan kehilangan daya tariknya. Lawan dari kesombongan itu bukan rendah diri ya, tapi melupakan diri sendiri. Kesombongan itu adalah kesadaran diri yang gak ada habisnya. Sementara melupakan diri sendiri itu adalah kebebasan dari tirani itu. Bukan karena kita menekan ego kita, tapi karena fokus kita udah terpikat sama sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah. Ayat ini tuh udah kayak hukum fisika di dunia spiritual. Tuhan itu secara aktif menentang kesombongan. Artinya, makin kita beroperasi dengan sistem kesombongan, makin kita melawan arus kasih karunia yang Tuhan sediakan. Bukan karena Tuhan nahan anugerahnya, tapi karena tangan yang terkepal dalam kesombongan yang gak akan pernah bisa menerima hadiah apapun. Jadi kita akhiri dengan perenungan ini. Pilihan antara kesombongan dan kerendahan hati itu bukan sekedar pilihan sifat, tapi ini pilihan arah. Kesombongan adalah perjalanan tanpa akhir menaiki tangga sendirian. Kerendahan hati adalah menuruni tangga untuk bertemu dengan Tuhan yang sudah turun lebih dulu untuk menjumpai kita. Jadi, jalan mana yang akan kita pilih?